Serangan Kopassus mampu lumpuhkan 1.000 pasukan Israel di perbatasan Lebanon. Pada suatu malam yang gelap di perbatasan Lebanon, sebuah operasi militer rahasia dilakukan oleh Komando Pasukan Khusus, Kopassus Indonesia. Pasukan elit yang telah terlatih dalam berbagai medan perang ini ditugaskan dalam misi paling berbahaya mereka hingga saat ini menghadapi pasukan Israel yang menjaga perbatasan dengan kekuatan penuh. Operasi ini adalah bagian dari misi gabungan rahasia yang melibatkan berbagai negara sekutu, dengan tujuan menstabilkan wilayah Lebanon dan mengurangi ancaman keamanan dari pihak Israel. Kopassus, yang dikenal dengan kecakapan mereka dalam taktik penyusupan dan perang gerilya, dipilih untuk operasi ini karena reputasi mereka yang tangguh dan profesional. Dipimpin oleh Komandan Operasi Mayor Rudi, Kopassus memulai serangan pada dini hari. Dengan menggunakan teknik infiltrasi Henning, mereka menyusup ke garis pertahanan musuh tanpa terdeteksi. Mereka mengandalkan peralatan canggih dan kemampuan taktis yang telah diasah selama bertahun-tahun dalam latihan keras. Dalam waktu singkat, Kopassus berhasil menguasai posisi strategis di sekitar perbatasan. Mereka menggunakan taktik sabotase untuk menghancurkan alat komunikasi musuh dan menjebak pasukan Israel di beberapa titik kunci. Ketika pasukan Israel menyadari serangan ini sudah terlambat, Kopassus telah mengendalikan medan tempur. Pertempuran berlangsung dengan keheningan yang menakutkan. Kopassus yang unggul dalam perang jarak dekat menggunakan pisau tempur dan senjata ringan untuk melumpuhkan lawan mereka dengan presisi. Keahlian mereka dalam bersembunyi dan menyerang membuat pasukan Israel kebingungan dan tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Dalam waktu kurang dari 2 jam, sekitar 1.000 tentara Israel berhasil dilumpuhkan. Serangan tersebut mengejutkan dunia internasional, karena tak ada yang menyangka bahwa satuan kecil dari Kopassus mampu menaklukkan pasukan yang jauh lebih besar dan lebih berpengalaman di medan tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan pertahanan musuh, Kopassus segera menarik diri dengan cepat sebelum bala bantuan Israel tiba. Operasi ini dianggap sebagai salah satu operasi militer paling sukses yang pernah dilakukan Kopassus. Banyak pihak yang memuji kecerdikan taktis dan profesionalisme mereka. Operasi ini tidak hanya memperkuat reputasi Kopassus sebagai salah satu pasukan khusus terbaik di dunia, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mencoba mengganggu kestabilan di kawasan tersebut. Meskipun detail operasi ini dirahasiakan oleh pemerintah Indonesia dan sekutunya, dunia kini mengetahui bahwa Kopassus mampu mengubah arah pertempuran hanya dengan kekuatan kecil namun mematikan. Kemenangan ini menjadi legenda yang akan dikenang dalam sejarah operasi militer dunia. Pasukan khusus TNI Angkatan Darat, Kopassus, yang dikenal dengan kemampuan taktis dan militernya yang mumpuni, telah dikerahkan dalam sebuah misi penting atas mandat langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Misi ini menargetkan militer Israel yang terlibat dalam ketegangan baru-baru ini di perbatasan Lebanon. Dalam beberapa bulan terakhir, situasi di perbatasan Lebanon-Israel semakin memanas. Laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, penyerangan warga sipil, dan eskalasi militer semakin meningkat. PBB, melalui resolusi yang disetujui oleh Dewan Keamanan, akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan cepat guna mencegah terjadinya konflik skala penuh di kawasan yang rentan ini.
Resolusi tersebut menetapkan bahwa pasukan multinasional di bawah payung PBB harus segera bertindak untuk menjaga keamanan dan menegakkan perjanjian gencatan senjata yang berulang kali dilanggar oleh kedua pihak. Indonesia, yang dikenal dengan kontribusi aktifnya dalam misi perdamaian dunia, langsung mengirim Kopassus sebagai pasukan elit yang dipimpin oleh Komandan Lapangan, Kolonel Agus Suryanto. Kami bertindak atas perintah langsung PBB. Misi kami adalah menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah ini, serta melindungi warga sipil dari ancaman lebih lanjut, ujar Kolonel Agus dalam konferensi pers sebelum penerjunan pasukan. Operasi yang dinamakan Operasi Kilat Damai dimulai dengan penerjunan tim elit Kopassus ke wilayah dataran tinggi di perbatasan Lebanon yang strategis. Dalam hitungan jam, pasukan tersebut berhasil merebut beberapa titik kunci yang selama ini menjadi lokasi penembakan artileri dari pihak Israel. Di tengah-tengah baku tembak sengit, keahlian Kopassus dalam perang gerilya terbukti efektif mengatasi serangan balik dari pihak militer Israel. Mata-mata PBB melaporkan bahwa penembakan dari kedua belah pihak menurun drastis dalam 48 jam setelah operasi tersebut dimulai. Meskipun operasi ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk menghentikan kekerasan, situasi di lapangan tetap tegang dan rawan eskalasi. Langkah PBB untuk mengerahkan Kopassus mendapat sambutan beragam dari berbagai negara. Negara-negara Arab memuji tindakan cepat tersebut sebagai langkah positif dalam menegakkan keadilan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Namun, Israel mengajukan protes keras, menuduh PBB bertindak sepihak dan menolak tuduhan bahwa mereka melanggar perjanjian gencatan senjata. Di pihak lain, Indonesia mendapatkan pujian luas karena keberaniannya mengambil peran penting dalam menjaga perdamaian global. Menteri Pertahanan Indonesia, Letnan Jenderal Purn Prabowo Subianto, menyatakan kebanggaannya atas kinerja Kopassus di bawah tekanan besar. Pasukan kami dilatih untuk situasi-situasi seperti ini. Kami berharap tindakan ini membawa hasil positif dalam meredakan ketegangan, kata Prabowo dalam wawancara dengan media lokal. Meskipun keberhasilan awal operasi ini dianggap sebagai sinyal positif, masih terlalu dini untuk menyimpulkan dampak jangka panjang dari keterlibatan Kopassus. Banyak pihak internasional menantikan apakah operasi ini benar-benar mampu memaksa Israel dan Lebanon untuk mematuhi resolusi PBB dan mengakhiri bentrokan di perbatasan. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan mengadakan pertemuan darurat minggu depan untuk mengevaluasi situasi terkini dan memutuskan apakah operasi ini perlu diperluas atau diakhiri. Di medan perang, Kopassus tetap siaga, menjaga setiap jengkal tanah yang mereka duduki dengan komitmen untuk melindungi perdamaian dan stabilitas regional di bawah mandat PBB.